Flowchart dasar, contoh soal nomor 13A. Dari data yang telah ada, Anda diminta membuat program untuk menghitung banyaknya data, jumlah seluruh data, data terbesar, data terkecil, dan rata-rata. Input datanya adalah 15, 22, 7, 133, 22, 6, 45, 47, 675, 46, 987. Jadi nanti kita akan menghitung ini banyaknya data berapa, kemudian jumlahnya berapa, kemudian data yang terbesar berapa, data yang terkecil berapa, dan rata-rata berapa. Kita menggunakan komputer. Kita membuat program komputer dulu. Solusi. Proses perhitungan ini dilakukan menggunakan rumus matematika dengan mengikuti cara penulisan program, yaitu perkalian, bintang, pembagian, slash atau garis miring, penjumlahan plus pengurangan min, pangkat eksponen, caret seperti ini, dan memberi tanda kurung pada bagian hitungan agar tidak terjadi salah. Logika end of file. Baca data. Bila data habis atau end of file, cetak atau print output yang diminta. Untuk langkah-langkah pemrograman, pertama gambar flowchart dasar. Kemudian tulis nama variabel dengan nilai awal 0. Variabel itu adalah N, variabel untuk banyaknya data. JML, variabel untuk jumlah seluruh data. Max sama dengan variabel untuk data terbesar. Min adalah variabel untuk data terkecil. Rata adalah variabel untuk rata-rata. Tentukan variabel input data yaitu A. Kemudian data terbesar tersusun dari 3 digit. Maka beri tambahan data akhir untuk EOF, untuk end of file, yaitu angka 999. Itu adalah angka terbesar untuk angka 3 digit. Kemudian tulis rumus matematika yang diperlukan. Kemudian print output bila data telah habis. Nah, ini flowchartnya. Kalau flowchart lengkapnya ini ya. Flowchart lengkapnya ini. Kita perbesar. Kita lihat di sini flowchartnya. Start, kemudian print soal 13A, input tahun proses THPR. Kita tentukan dulu pada preparation, inisiasi, N sama dengan 0. N adalah banyaknya data. JML sama dengan 0. Jumlah angka semuanya. Kemudian max sama dengan 0. Minimum juga 0, rata-rata juga 0. Jadi semuanya itu diberi angka 0. Kemudian read A, baca data. Apakah A999? Nah, ini yang dimaksud dengan end of file tadi ya. Kalau end of file-nya berupa huruf, maka end of file-nya, kalau datanya berupa huruf, end of file-nya adalah bintang. Tapi kalau datanya berupa angka, end of file-nya adalah angka 999. Jadi di sini apakah A999? Kalau iya nanti print total. N sama dengan N plus 1. Kemudian masuk ke sini, N sama dengan N plus 1 berarti N-nya ada 1. Apakah N-nya 1? Iya. Iya toh? Karena N sama dengan N plus 1, mula-mula N-nya 0, kalau tambah 1, N-nya jadi 1. Apakah N-nya 1? Ya. Maka kita tetapkan maksimum A, minimum A. Jadi harga awal dari maksimum itu adalah A, karena belum ada data yang lain. Karena belum ada data yang lain, berapa maksimumnya? Ya A. A itu apa? Angka yang tadi itu pertama kali, angka pertama. Minimumnya juga A. Loh kok sama? Lah memang yang baru dibaca adalah baru angka pertama, angka 15. Ini yang baru dibaca. Jadi karena kita hanya baru membaca angka 15,
ini jadi minimal dan juga jadi maksimal. Maksimalnya berapa? 15. Minimalnya ya 15. Karena kita belum membaca yang lain, maka di sini maksimalnya adalah 15. Minimalnya berapa? Minimalnya 15 juga. Masuk ke sini. Apakah max A lebih besar dari maksimalnya A? Apakah lebih besar? Tidak. Masuk sini. Apakah A lebih kecil dari minimum? Minimumnya berapa? A. Apakah lebih kecil minimum? Tidak. Maka kita membuat counter di sini. JML plus A. Berapa? JML tadi 0 ditambah A 15. Rata-rata sama dengan JML per N. N-nya berapa? N-nya 1. JML-nya berapa? JML-nya 15. Jadi rata-rata 15. Karena baru membaca 1 dan kemudian muter lagi baca data berikutnya. Data berikutnya berapa? Data berikutnya adalah angka 22. N sama dengan N plus 1. Apakah N-nya 1? N tambah 1 tadi 2. Apakah N-nya 1? Tidak. Apakah N sama dengan 1? Tidak. Apakah A yang baru dibaca lebih besar dari maksimum? Maksimumnya berapa? 15. A yang baru dibaca berapa? 22. A yang baru dibaca adalah 22. Sedangkan maksimalnya adalah 15. Jadi 22. Apakah lebih besar dari 15? Jadi kalau kita lihat datanya di sini, ini A yang baru dibaca adalah 22. Sedangkan max tadi adalah 15. Apakah A lebih besar dari max? Apakah 22 lebih besar dari 15? Ya. Maka sekarang maksimumnya diisi angka A. Maksimumnya diisi angka 22. Masuk ke sini. Cek lagi. Apakah A lebih kecil dari minimum? A-nya 22. Apakah lebih kecil dari minimum? Minimumnya ada 15. 22 lebih kecil dari minimum? Tidak. Masuk ke sini. Jumlah sama dengan jumlah tambah A. Tadi jumlahnya ada 15, sekarang ditambah A menjadi 37. Masuk ke sini, rata-rata sama dengan jumlah dibagi N. Jadi ada 37 dibagi N. N-nya ada 2. 37 bagi 2, 18,5. Masuk ke sini, baca lagi nomor 7. Apakah A99? Tidak. Jadi sebenarnya setelah input data ini kita harus ada tambahan lagi. Ini data akhir kita buat sendiri, yaitu angka 999. Itu kita buat sendiri, bukan termasuk data ya. Kemudian N tambah 1. Jadi sekarang membaca soal ini. Jadi yang ketiga. Apakah N 1? Tidak. Apakah A yang baru dibaca 7 lebih besar dari maksimum? Apakah A lebih besar dari maksimum? Maksimumnya tadi berapa? 22. Apakah 7 lebih besar dari maksimum? Tidak. Apakah 7 yang baru dibaca lebih kecil dari minimum? Iya. Sekarang minimum diisi dengan angka A. Minimumnya berapa? Minimumnya sekarang 7. Masuk sini. Jumlah sama dengan jumlah plus A. Jadi kalau tadi 37 ditambah 7 menjadi 44. Rata-rata 44 dibagi N dibagi 3. Udah masuk gini. Demikian seterusnya sampai A99. Kalau A99 kita tinggal mencetak saja jumlahnya. JML berapa, print terbesar maksimum berapa, print terkecil minimum ada berapa, print rata-rata ada berapa. Jadi ini yang perlu diketahui
untuk mengerjakan soal nomor 13A. Untuk program listing Anda mesti harus sudah bisa, karena mudah, sudah ada nomornya, tinggal menulis saja. Terangan nilai terbesar dan terkecil dapat berubah, karena itu harus ada nama variabel untuk data terbesar sementara. Nah, itu tadi kita namakan max, dan data terkecil sementara kita namakan min. Pada pembacaan data pertama, di mana nilai N adalah 1, maka nilai data diisikan sebagai harga awal. Jadi diisikan sebagai harga awal maksimum dan minimum. Nah, tadi sudah kita tentukan di sini. Apakah N1? Ya, maka maksimumnya adalah A, minimumnya juga A. Pada pembacaan data selanjutnya, data yang dibaca, yang baru dibaca maksudnya A, dibandingkan dengan max dan min. Bila lebih besar, A lebih besar, maka nilai A menggantikan nilai maksimum yang lama. Jadi kalau apakah A lebih besar maksimum, ya maksimum sekarang diganti dengan nilai yang baru, yaitu 22 ya. Kalau pertama kali 15, ini 22. Kemudian bila A lebih kecil dari minimum, maka nilai A menggantikan nilai minimum yang lama. Dengan demikian, proses komputasi akan melakukan update pembaruan nilai terus-menerus sampai data habis. Kemudian nilai max dan min terakhir dicetak sebagai data terbesar, dan min data terkecil atau min dari seluruh data. Jadi itu untuk soal 13A. Yang penting itu logikanya. Loh, kok bisa max-nya sama dengan min? Ini logikanya. Itu beda kalau misalnya kita menggunakan cara berpikir secara matematika. Kok bisa maksimum sama dengan minimum? Tidak mungkin. Nah, tapi di sini yang dimaksud maksimum dan minimum adalah maksimum data yang ada, maksimum, dan minimum juga data yang baru dibaca itu. Artinya nilai minimum yang tersimpan dan nilai maksimum yang tersimpan. Nah, sekarang cerita. Secara garis besar, profesi bidang komputer adalah yang pertama, data entry operator untuk merekam data. Untuk menjadi ini cukup latihan singkat. Tingkat wordnya disebut operator komputer yang menjalankan komputer. Untuk operator komputer minimal MS Word. Kemudian programmer. Seorang programmer harus memiliki logika pemrograman dan menguasai paling tidak satu bahasa pemrograman. Misalkan Pascal, C, VB, Delphi, Java, dan seterusnya. Tingkat lebih tinggi adalah sistem analis. Nah, sistem analis ini menerima pembuatan program dari vendor. Vendor itu apa? Vendor ya langganan perusahaan atau perorangan yang minta dibuatkan programnya. Program yang akan dibuat harus sesuai dengan pesanan dan menuruti alur logika pemrograman. Karena itu, antara sistem analis dan vendor harus ada kesepakatan. Kesepakatan antara sistem analis dan vendor itu kemudian dituangkan dalam bentuk sistem desain. Sistem desain itu berupa sistem flowchart, dan dari sistem desain itu kemudian programmer lah yang membuat program desain dalam bentuk flowchart, disebut program flowchart. Selanjutnya, soal-soal pada buku ini dibuat dengan cara demikian. Ini sebagai catatan, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, share, dan tulis komentar. Terima kasih.